matematika. Tahu-tahu mau megang pensil aja belum bisa ya. Nanti kita bisa mengambilnya di fase A. Ya, fase A nanti kita bisa ambil di fase A. Nah, bisa kita lari ke fase A. Yang lainnya mungkin kita tetap menggunakan elemen yang berada di fase itu, fase B. Boleh. Ini kan banyak elemennya. Nah, jadi boleh. Elemennya banyak ya. Silakan boleh, ya. Boleh silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Semuanya itu tentang literasi, membaca, menulis atau berhitung. Atau boleh nggak ya Pak, kalau nanti seandainya masalah identifikasi masalah saya itu, saya tuh yang ambilnya yang SBDP gitu nah Pak, yang bagian misalnya membuat suatu karya dengan teknik-teknik tertentu gitu Pak. Ya. Jadi saya, ya. Boleh saja. Boleh saja, ya. SBDP boleh. Dia kan banyak mata pelajaran itu. Ada kalau kelas rendah kan ada PKN, ada Bahasa Indonesia, ada Matematika, ada IPAS, ada SPDP. Ada 5 mata pelajarannya ya. Kalau SMP kan dipecah lagi IPAS menjadi IPA, menjadi IPS. Nah, ada 6 lagi di tingkat SMP atau di fase D. Jadi silakan. Maka saya katakan cantumkan aja. Kira-kira mata pelajaran apa yang mengalami masalah untuk siswa kita. Kita identifikasikan semuanya. Berarti di identifikasi masalah kan Pak ya, kalau Ibu Nurnya mau membuat satu SBDP nantinya gitu. Iya, silakan. Maka saya bilang tidak usah satu. Ya, nanti mungkin dengan kelas yang sama nanti akan bertemu dengan masalah yang sama. Nanti di dosen yang lain itu tidak mau akan itu harus tukar, salah satu harus tukar, harus rembuk. Misal seperti ini, Pak Hendri mengambil makan menggunakan tangan ya di Tunagrahita. Teman yang 3 lagi mengambil makan dengan tangan, itu tidak boleh nanti akan disuruh. Makanya saya katakan tidak boleh satu aja identifikasi masalahnya. Iya Pak. Jadi nanti disuruh dimilih. Iya. Disuruh nantinya mengambil ulang lagi ke bawah, sedangkan kita tidak ada mengidentifikasi masalah tentang makan. Nanti kan ini kan akan ada ujian komprehensif nantinya ya. Nah, jadi kita harus menentukan masalah, kita harus paham solusinya. Ini masalah, identifikasi masalahnya. Ini masalah yang saya ambil, ini solusinya. Ini kajian literasinya. Nah, jadi seperti itu. Nanti ujian komprehensifnya seperti itu. Ya. Jadi seperti Pak. itu. Ya. Terima kasih Pak. Jadi semakin banyak masalah semakin bagus. Tapi semakin banyak berbuat masalah semakin tidak bagus ya. Oke ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Henry. Begini Pak, rata-rata teman yang sudah dibahas tadi, insya Allah udah masuk di kita semuanya. Hampir permasalahan pun kurang lebih hampir sama. Cuman yang masalah proses saja Pak tadi Pak, kalau memang mau dimasukkan di literasi, pertanyaan saya apakah boleh kalau seandainya dipisahkan seperti itu saja. Hanya itu aja Pak untuk di proses Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saja. Boleh saja. Nanti kita bikin program khusus di Balai Literasi kan. Kita bikin program khususnya. Ya. Nah, baru kita bikin di sampingnya. Boleh saja. Kita kan merdeka belajar. Kalau soal itu kan tidak ada masalah. Bisa kita bikin program khususnya ya. Literasinya kira-kira apa? Boleh aja. Ya, supaya jangan membingungkan ya. Ya benar Pak. Ya, supaya jangan membingungkan, bikin aja. Bisa aja program khususnya. Di bawah literasi kita bikin program khusus. Nah, itu literasi program khusus. Nah, gitu. Boleh. Boleh. Supaya jangan membingungkan ya. Mana literasi mata pelajaran, mana program khususnya. Boleh, pisahkan aja, enggak apa-apa. Ya, itu siap. Merdeka belajar ya Pak ya. Ya, merdeka belajar. Kita merdeka, yang jelas kontennya tidak berubah ya. Betul. Oke. Mau kemana, mau ke samping, mau ke bawah, silakan kata Bu Tuti ya. Yang jelas kontennya tidak berubah. Ya. Oke. Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan ada lagi yang mau bertanya. Tentang untuk yang tugas kita ini kan yang poin keduanya itu ada kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi. Jadi yang saya tanyakan di sini Pak, maksudnya fokus untuk
identifikasi yang untuk pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana Pak kami menjawabnya? Takutnya nanti kalau misalnya saya jawab itu siswa kurang fokus dan panjang pembelajaran, nanti masuknya di pedagogik gitu Pak. Mungkin minta tolong dijelaskan aja kemudian fokusnya kesulitan bagaimana. belajar itu yang diferensial ya. Iya. Ya. Diferensial itu kan mengakomodir kebutuhan daripada belajar murid ya, memfasilitasi ya, itu diferensial ya, diferensial itu. Itu kan sebenarnya itu kan untuk sekolah umum sebenarnya ya. Ya, ini kan apa namanya, tabelnya untuk keseluruhan ya, baik untuk PPG SD, PPG SMP, PPG SMA ya. Nah, ya Bu Mega ya. Jadi itu kita masukkan aja. Tadi kan sudah siapa yang membuat tadi itu? Ya, jadi bukan program khusus di situ. Diferensial itu maksudnya itu mengakomodir daripada kebutuhan daripada siswa. Ya. Itu diferensial. Nanti Ibu baca nanti di literasi diferensial itu ya. Guru mengakomodir kebutuhan daripada seluruh siswa. Itu pengertian diferensial itu. Nanti Ibu lihat ya. Jadi bukan di program khusus itu ya. Berarti anak kita semuanya mengalami diferensial, harus kita apa semuanya itu. Ya, anak kita kan harus difasilitasi ya keseluruhannya. Karena ini adalah tabelnya sebenarnya tabelnya untuk umum semuanya ya. Jadi maka disampaikan di situ bagaimana pembelajaran diferensial itu untuk mengakomodir seluruh siswa, kebutuhan daripada seluruh siswa. Pak, jadi seperti itu. Jadi nanti mohon nanti Pak bisa contohkan nggak Pak satu biar jadi bayangan bagi kami untuk menyelesaikan tugasnya Pak. Contohnya kemudian tadi kan diferensial ya, diferensial ya, ada identifikasi masalah ya diferensialnya kan, misalnya tadi kan ada siswa mengalami hambatan daripada berkomunikasi misalnya untuk tanda rungu ya, itu kan diferensial ya. Diferensial ya, ini kan maka saya sampaikan ini kan untuk umum ya, untuk SD, untuk SMP ya, di dalam kelas itu kan dia harus mengakomodir ya semuanya itu ya. Tapi kita sesuaikan dengan jurusan kita saja di diferensial itu. Ya. Jadi apa kira-kira permasalahan daripada siswa kita masukkan ke sini? Secara umum ya, bukan secara khusus. Secara umum ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan diulang lagi nantinya literasi masuk situ, numerasi sudah. Jadi secara umum. Ya, secara umum ya. Jadi gambaran siswa kita secara umum. Bukan kita pindahkan literasi, numerasi ke dalam diferensial itu, bukan itu. Tapi kita gambarkan secara umum. Siswa kita siswa kita itu apa? Oke ya. Pelajaran untuk hidup ya. Jadi itu yang dituntut di PPG itu. Bukan mengajarnya biasa-biasa saja pakai papan tulis, bukan. Bisa nanti pakai aplikasi, bisa menggunakan game nantinya. Kemarin ada yang menggunakan game. Ya, latihannya game, dia ngajar PPKN menggunakan aplikasi PPKN-nya. Padahal ngajar PPKN ya, tapi menggunakan aplikasi. Untuk siswa-siswa yang kecil lebih mudah, lebih senang. Dia pakai laptop, siswanya pakai laptop ngajarnya. Ya, latihannya menggunakan laptop, dia latihannya jadi langsung dengan infocus nanti online nantinya. Jadi seperti itu pembelajaran inovatif. Ya. Jadi tidak saja matematika, semuanya matematika, nampak numerasinya, mengarahnya kepada bahasa Indonesia semuanya, tidak seperti itu. Bahkan di IPA juga lebih inovasi di IPA-nya. Ya, jadi seperti untuk semuanya. Jadi jangan arahan kita bahasa Indonesia semuanya literasi.